Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari KBM, dari tulisannya akun yang bernama Dewi Jambi atau DR Lestari. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Nenek. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Semenjak pindah ke rumah baru nenek di desa, Gandhi dan anggota keluarga lainnya mendapat teror. Teror dimulai saat kakaknya, Ajeng, melakukan perbuatan tidak senonoh bersama pacarnya, membuat para makhluk yang haus darah bangkit dan meminta nyawa satu persatu anggota keluarga. Rumah peninggalan Belanda itu bak penjara yang membuat para penghuninya tidak mampu keluar dan harus rela mati perlahan. Pagi itu kulihat mama begitu semangat. Pakaiannya rapi dan sangat rapi. Mau kemana mah? Pagi-pagi udah seger banget, tanyaku penasaran. Mama hanya tersenyum simpul dan membelai rambutku. Nenek minta dianterin lihat rumah. Kata nenek tinggal di kota Sumpek, pengen tinggal di daerah pelosok, bertani dan pelihara ayam. Jawab mama lembut. Alisku terpaut. Nenek mau pindah rumah. Rumah segede itu mau dikemanain? Dijual? Kan sayang. Sayang dong mah, rumah nenek itu termasuk elit loh. Kok malah mau pindah? Protesku. Mama menatapku dalam, tapi senyum tidak pernah hilang dari wajahnya. Kalau sudah banyak makan asam garam kehidupan, terkadang harta menjadi kunci kebahagiaan. Kenyamanan dan hati yang tentram itu tujuan utama. Aku menatap mama heran, cuma bisa manggut-manggut. Entahlah, orang dewasa memang aneh. Sudah enak tinggal di rumah yang lumayan mewah, di tengah kota pula, di mana semua serba ada dan gampang didapat. Kok malah mau pindah ke pelosok? Gas, mama titip adikmu, Gandhi. Mama mungkin lama baru pulang. Nanti makan disiapin Bicumi. Kak Ajeng pulang malam, katanya lembur. Serocos mama sebelum menghilang di balik pintu setelah mengucap salam. Aku menjawab dengan pelan dan mendoakan supaya mama berada dalam keadaan baik-baik saja. Kembali meraih gadget dan memainkan game yang kusuka. Ya, aku Bagas. Umurku 15 tahun. Kelas 9 di SMP swasta di kotaku Surabaya. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Adikku Gandhi, umurnya 10 tahun, masih kelas 5 SD. Sedangkan kakakku Ajeng bekerja di sebuah restoran elit dan menjabat sebagai manajer. Lumayan untuk seorang cewek. Dia termasuk orang yang mandiri dan wanita karir yang diincar banyak lelaki. Mamaku namanya Rina Astuti, seorang single parent setelah bercerai dari papa yang sekarang entah berada di mana. Profesi mama adalah seorang guru bahasa Inggris di salah satu SMA negeri yang cukup populer di kota di mana kami tinggal saat ini, yaitu Surabaya. Sedangkan nenek selama ini hidup hanya berdua dengan Bule Desi, anak bungsunya. Rumah yang nenek tempati memang termasuk elit karena nenek kaya, mobil pun ada 2. Nenek punya 5 anak. Mamaku anak keempat di atas bungsu dan paling dekat dengan nenek karena rumah kami yang paling dekat. Bude-bude yang lain semua tinggal di kota berbeda. Umur nenek sudah 85 tahun, tapi nenek masih terlihat energik dan tidak bisa diam. Kata orang, nenek awet muda dan nampak 30 tahun lebih muda dari umur yang sebenarnya. Bule Desi yang masih melajang menjadi salah satu alasan nenek untuk tetap tinggal di rumah besar dan mewah itu. Dan ketika Bule Desi dilamar orang beberapa waktu lalu, barulah pagi ini aku dengar nenek mau menjualnya. Mungkin hanya Bule Desi yang jadi alasan utama
menurutku sih. Memang bukan urusanku, tapi entah kenapa rasanya sayang. Rumah bagus, besar dan mewah itu harus dijual. Apalagi letaknya di pusat kota. Sekarang mencari rumah di pelosok, mendengarnya saja aku enggan, apalagi untuk tinggal di sana. Ogah. Hari ini aku memang tidak sekolah, santai di rumah dan bermain game. Karena semenjak pandemi, sekolah daring, tapi tidak dengan sekolah Gandhi. Ia tetap bersekolah meski hanya beberapa jam saja. Menjelang tengah hari, Gandhi pulang sekolah dan langsung menanyai soal mama. "Mah, mama belum pulang." Aku hanya melirik sekilas dan kembali menatap layar ponsel. "Mama hari ini pergi sama nenek, katanya mau lihat rumah," jawabku sekenanya. "Oh, pesan mama, kalau mau makan, minta sama Bicumi, tidur siang, dan jangan lupa ngaji," ucapku menirukan gaya mama. "Gaya banget sih mas, dianya sendiri gak ngaji," cibir Gandhi. Lidahnya terjulur padaku dan terkekeh mengejek. Bocah, enak aja, mas juga ngaji tahu," sungutku. Bantal kursi melayang tepat mengenai jidat Gandhi. Ia meringis sembari tersungut-sungut menuju kamarnya. Menjelang makan malam, Kak Ajeng pulang diantar pacarnya Mas Andawira. Aku membuka pintu dan melihatnya kesal, di mana tepat saat menuju ruang tengah, kulihat siluet bayangan Kak Ajeng sedang berciuman dengan pacarnya. Menjijikan. Dengan wajah dingin aku menatapnya, meski Mas Andawira tadi sempat menyapa dan tersenyum ke arahku. Aku tidak membalasnya, hingga ia hilang dari pandangan. Aku tetap berwajah masam. "Kamu kenapa, Dek?" Disapa sama Mas Ada kok diem aja, protes Kak Ajeng saat kami melangkah masuk secara beriringan. "Kakak itu kenapa sih? Jadi cewek kok mau dicium cowok? Kan bukan muhrim. Kata Pak Ustadz, cewek sama cowok yang belum menikah dilarang bersentuhan, bukan muhrim. Apalagi ciuman, itu dosa," omelku panjang lebar. Kak Ajeng menghentikan langkah dan menoleh ke arahku. "Kamu tadi ngintip ya? Dosa tahu." "Bukan ngintip kak, cuma gak sengaja lihat." Kak Ajeng berkacak pinggang dan menatapku garang. "Ini urusan orang dewasa, kamu masih bocil, jangan banyak tanya, ngerti?" Aku hanya mengangguk, takut mau bicara melihat mata kakak yang hampir mau keluar. Wajah cantiknya jadi serupa kuntilanak, serem. Tanpa menghiraukanku, Kak Ajeng berlalu begitu saja. Aku masih mematung di tempat dan tersadar saat suara mobil mama terdengar di luar. Derap langkah kaki mama terdengar mendekat. Ia tersenyum manis dan mengangkat tentengan di kedua tangannya. "Apa itu mah?" tanyaku girang. "Nih, pizza sama martabak. Juga ada sate untuk kita makan malam." "Wah, makan enak," seru Gandhi yang tiba-tiba datang entah dari mana. "Kok tumben mah?" tanyaku. "Nanti mama ceritain, sekarang kita makan dulu," janjinya. Kami akhirnya menuju meja makan. Tidak lama kakak keluar dengan rambut yang terlilit handuk dan pakaian yang sudah berganti. Wangi sabun mandi menguat dari tubuhnya. "Wah, makan enak nih mah," serunya. Ia lalu duduk berhadapan denganku. Aku yang masih takut melihatnya memilih mengangkat piring berisi sate dan membawanya ke ruang keluarga. Mau kemana gas? Ayo makan sama-sama," ajak mama. Aku hanya menoleh dan menggeleng, sempat melirik ke arah Kak Ajeng yang masih melempar tatapan sinis padaku. Saat makan, aku dengar mama berbincang dengan Kak Ajeng dan Gandhi. "Jadi, mah, kita ikut nenek, terus rumah kita gimana?" Kak Ajeng terdengar gusar. "Mah, jangan pindah dong," selaku. "Gak bisa, kasihan nenek. Soalnya bule Desi kalau sudah nikah mau ikut suaminya ke Manado, tugas," terang mama. "Lagian gak gitu jauh kok, cuma agak masuk kampung aja gitu. Rumah ini rencana mau mama sewain. Jadi kalian mau gak mau harus ikut. Kalau sampai gak mau ikut, kalian mama pecat jadi anak." "Mama?" Seperti mau mama, hari ini kami pindah ke rumah baru nenek. Rasa kesal masih menelusup di dalam hati. Pindah ke daerah perkampungan tidak pernah terlintas di pikiranku barang sedetik saja. Sungguh, membayangkan tempat sepi dan juga banyak pepohonan membuatku bergidik ngeri. Bagaimana jika malam ada makhluk seperti kuntilanak dan pocong yang bertengger di pepohonan?
Menyeramkan kan? Bagas, kamu kenapa? Dari tadi diam aja. Lihat tuh Gandhi sama Ajeng. Nikmati banget suasana perjalanan. Suara lengkingan mama menyentak dan membuyarkan lamunanku. Bagas itu kan gak mau pindah mah. Padahal cuma melipir sedikit dari rumah lama doang. Kalau kakak mah seneng aja mah. Di sini lebih banyak pohonnya. Timbal Kak Ajeng. Oh, Gandhi juga suka mah. Enak. Kayaknya main sama anak-anak di perkampungan. Gak banyak mobil yang lewat. Seloroh Gandhi yang tambah memojokkan posisiku. Aku hanya mendengus kesal. Apa-apaan mereka ini? Kenapa sepertinya kompak untuk membuatku kesal? Sepanjang perjalanan menuju rumah nenek terasa amat lama dan membosankan. Mama bilang dekat, tapi kok perasaan gak sampai-sampai. Baru saja hendak protes, mobil tiba-tiba berbelok ke kiri, masuk lorong yang lumayan lebar. Tidak lama ada gerbang dengan tulisan Kampung Tentram. Mataku memincing melihat suasana kampung yang not bad lah, rapi dan bersih. Sepanjang jalan kebun sayur mayur di sisi kanan dan kiri jalan. Empang dan juga sawah terbentang luas, hijau. Wah mama, ini mah namanya back to nature. Pemandangannya keren. Kak Ajeng tampak sumringah. Kali ini aku setuju dengan Kak Ajeng. Suasananya emang adem memanjakan mata. Kulihat beberapa orang petani sempat menghentikan pekerjaannya dan memandang ke arah mobil. Meski kaca tidak diturunkan, mereka tetap melemparkan senyum seolah menghormati kedatangan kami. Entah kenapa hati ini terasa adem. Perlakuan mereka sangat bertolak belakang dengan orang kota yang notabene lo ya lo, gua ya gua. Seketika hatiku terasa adem dan senyum tiba-tiba tersungging tanpa kusadari. Namun itu tidak berlangsung lama. Saat mobil kembali berbelok ke kiri, masuk ke dalam lorong yang lebih sempit. Suasana terasa berbeda. Dadaku serseran melihat pohon rindang dan berukuran besar di kiri dan kanan jalan. Masih banyak semak dan rumah-rumah kosong yang sebagian rusak dan dipenuhi lumut. Hanya beberapa rumah yang terisi tapi tidak nampak berpenghuni. Horor banget, liriku. Alah dasar penakut, namanya aja kampung. Ya wajar banyak rumah kosong dan pohon gede-gede. Mungkin banyak orang yang pindah ke kota. Kak Ajeng berspekulasi. Terus kita yang dari kota pindah ke kampung, cibirku. Gas, kalau kamu masih cerewet, ntar mama tinggal di sini. Suara mama tiba-tiba membahana, membuat nyaliku ciut. Aku memilih diam dan tidak menyahut. Daripada mama murka, terus aku ditinggal di tempat serem seperti ini. Mobil akhirnya masuk ke pekarangan yang luas dan menepi tepat di sebuah rumah kuno, seperti rumah peninggalan Belanda. Dah, ayo turun. Nenek sama Bik Jumi sudah nunggu di dalam, ajak mama. Kak Ajeng dan Gandhi langsung turun, menatap dengan antusias rumah yang dinilai antik dan adem. Sedangkan aku, entah kenapa perasaanku tidak enak. Bulu kuduku seketika berdiri, enggan untuk melangkah mendekat. Kamu mau berdiri sampai kapan di situ, Gas? Kak Ajeng menatapku sinis. Iya. Sembari menghentak kaki, aku akhirnya masuk ke rumah bergaya Belanda yang terkesan singgup. Hawa anyep seketika menyergap tubuhku. Tangkuku terasa berat dan meremang. Kulihat mama pun sepertinya kurang nyaman, begitu juga Gandhi. Cuma Kak Ajeng yang nampak biasa dan sibuk menelpon sedari masuk ke dalam rumah. Bu, ibu, Bijumi, kalian di mana? Mama terlihat khawatir dan bergegas mencari dua orang yang tidak nampak saat kami tiba. Suasana terasa hening dan sepi. Kakak, kita bantu cari nenek yuk. Kok nenek gak nyambut kedatangan kita? Aku mengangguk dan mengiyakan ucapan Gandhi. Kami pun mencari nenek di luar rumah. Krak. Terdengar suara langkah kaki seperti menginjak dedaunan dan ranting. Ya, halaman nenek penuh dengan pepohonan dan daun-daun mengering seperti tidak terurus. Memangnya selama beberapa hari ini nenek kemana? Kak, kayak ada suara orang mendekat. Gandhi menghentikan langkah dan mencengkram tanganku. Baru saja kami hendak berbalik, tiba-tiba pluk. Seseorang seperti menepuk pundakku. Perlahan aku menoleh ke arah Gandhi. Tangan kanannya sedang memegang ransel dan tangan kiri mencengkram lengan kananku. Terus tangan siapa barusan?
Setengah menahan debaran dalam dada dan keringat yang mengucur deras, aku memutar tubuh. Dan bagus, kenapa main di sini? Nanti hilang. Suara serak dan parau keluar dari bibir pucat Bijumi. Aku tertegun. Wajah Bijumi tampak sangat berbeda. Matanya kosong dan lurus, seolah tidak melihat ke arahku ataupun Gandhi. Belum sempat aku menjawab, Bijumi kembali berbicara. Ayo pulang, Bibi sudah masakin sesuatu yang enak. Bijumi memutar tubuhnya dan berjalan. Langkahnya terasa cepat yang membuat kami terengah mengikutinya. Kak, cepet banget jalannya Bibi. Keluh Gandhi yang nampak kesusahan mengikuti Bijumi. Bijumi, kok aneh ya kak? Bisiknya. Shh, dah jangan banyak protes. Kita main terlalu jauh, mungkin Bijumi marah. Jawabku acuh. Benar saja, tiba di rumah semua orang menatap marah. Aku dan Gandhi menelan ludah susah payah, takut. Dari mana saja kalian? Baru datang sudah buat riwah. Omel mama saat kami duduk di meja makan. Kami nyariin nenek mah, lirik Gandhi. Nenek ada kok tadi di kamar, saut mama. Sudah, nikmati makan siang kalian. Jangan berlaku aneh-aneh jika tidak ingin ada hal buruk menimpa kalian. Suara nenek menggema, terdengar mengerikan dan membuat bulu kuduk seketika meremang. Nenek kembali menikmati makannya tanpa banyak bicara. Sangat berbeda dengan sosok nenek yang biasa. Sama seperti Bijumi yang juga aneh. Tidak seperti di rumah nenek yang penuh dengan suasana ceria dan mengobrol akrab. Di rumah ini semua terasa canggung dan penuh misteri. Selesai makan, Bijumi menunjukkan satu persatu kamar yang akan kami tempatkan. Aku dan Gandhi mendapat kamar paling ujung. Saat memasuki kamar, hawa lembab begitu menyergap. Aroma yang sulit diartikan, terasa pengap dan menyesakkan dada. Beruntung toilet ada di dalam kamar. Kulihat Gandhi yang kelelahan langsung berbaring. Sepertinya ia sangat kelelahan. Sedangkan aku yang sedari tadi kegerahan memilih mandi. Sedikit bergidik saat melihat kamar mandi yang dipenuhi lumut. Baru saja akan mengguyurkan air, sesuatu seperti jatuh di atas punggung dan benda itu menggeliat. Saat aku meraihnya, ternyata cacing berukuran sebesar kelingking orang dewasa, jumbo, raksasa. Wah, Gandhi! Aku memekik histeris, tanpa sadar keluar dari kamar mandi tanpa memakai selembar kain pun. Oh, apa? Gandhi melotot ke arahku. Tidak lama ia terkikik dan menunjuk ke arah bawah perutku. Aku yang masih shock dengan debaran jantung yang tidak menentu, serta nafas yang memburu, mengikuti arah telunjuk Gandhi dan menatap bawah perut. Astaga, pekiku saat menyadari tubuh polos tanpa penutup. Seketika aku menutupnya dengan kedua tangan dan mencari penutup. Untung aku juga punya, gak kebayang kalau Kak Ajeng yang lihat, pasti langsung ngacir dia. Bocah itu terkekeh meledekku. Asem, makiku. Aku lalu duduk di pinggir ranjang, mengelus dadaku dan menghirup udara sebanyak-banyaknya hingga paru-paru terasa penuh. Lalu menghembuskan dengan perlahan. Kenapa kak? Kok ketakutan? Tanya Gandhi saat melihatku mulai tenang. Gan, di kamar mandi ada makhluk mengerikan. Cacing gede banget. Ucapku dengan bibir bergetar. Gandhi melongo beberapa saat. Tidak lama ia beranjak dan meletakkan ponsel yang sejak tadi ada di tangannya. Ayo lihat, aku penasaran, ajaknya. Enggak ah, ogah, geli dan ngeri, tolakku. Namun Gandhi memaksa. Aku pun terpaksa mengikutinya dari belakang. Ia terlihat cukup waspada. Di ambang pintu kamar mandi ia berhenti. Aku dengar suaranya melantunkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal kubuji wal kabaij. Ayo masuk kak. Gandhi menarik tanganku dan kami masuk bersama. Kamar mandi ukuran 2 kali 2 meter itu terlihat lengang. Tidak ada sesuatu pun yang mencurigakan. Mataku mengedar, begitu juga Gandhi. Tidak ada apa-apa, semua baik-baik saja. Merasa tidak ada yang janggal, aku dan Gandhi akhirnya keluar. Mungkin kakak tadi cuma halusinasi, tukas Gandhi sambil menepuk bahuku. Bocah 10 tahun ini memang terkadang kelakuannya lebih dewasa daripada aku kakaknya. Apa iya tadi aku cuma halusinasi? Tapi semua seperti nyata. Lain kali masuk kamar mandi baca doa ya,
soalnya kamar mandi tempat berdiam jin dan setan. Aku tercekat mendengar ucapan Gandhi. Menelan air liur susah payah. Benar kata Gandhi, seharusnya masuk kamar mandi baca doa. Apa aku terkena sihir atau dikerjain iblis? Mengingat rumah ini penuh dengan misteri. Dah, mandi sana, jangan lupa baca doa. Apa jangan-jangan kakak tidak hafal doa masuk kamar mandi? Gandhi menyunggingkan senyum mengejeknya. Matanya memincing seolah menyelidik. Kali ini aku terdiam. Ya, lupa bacaan masuk kamar mandi. Aku hanya mengangguk malu-malu. Makanya kak, ngaji. Ini bisanya cuma nyuruh doang. Dianya sendiri gak ngelakuin. Sambil ngomel, Gandhi melangkah menuju meja dan meraih tas ranselnya. Ia merobek kertas dan menuliskan sesuatu di sana. Ia kemudian melangkah ke arahku dan menyerahkan secari kertas. Nih, dihafalin biar gak diganggu jin, selorohnya. Sembari mengucapkan terima kasih, aku melangkah ke kamar mandi. Berhenti sejenak tepat di depan pintu kamar mandi dan membaca doa yang ada di kertas. Sebelum masuk, aku menaruh kertas di atas tempat tidur. Benar saja, mandi tanpa hambatan. Tidak ada sedikit pun keanehan. Aku menghela nafas lega. Mungkin tadi memang hanya halusinasi saja. Karena sejak datang, pikiranku sudah tidak karuan. Ah, Mama! Suara Kak Ajeng terdengar nyaring dari kamar sebelah. Aku dan Gandhi yang lagi mabar Mobile Legend langsung tersentak dan berlarian ke kamar Kak Ajeng. Saat kami tiba, pintu sudah terbuka lebar. Suara obrolan terdengar dari dalam. Apa sih kak? Mama lagi nyuci, teriak-teriak. Dengan raut wajah khawatir, Mama membelai rambut Kak Ajeng yang legap. Kak Ajeng tampak sangat ketakutan. Ia menunjuk ke arah kamar mandi. Dapat kulihat tangannya bergetar. Ada banyak rambut berwarna putih di lantai kamar mandi, beserta belatung yang mengapung di atas air dalam bak. Dengan mata tertutup, Kak Ajeng menjelaskan apa yang ia lihat barusan. Raut wajah Mama berubah, sulit diartikan, antara marah, sedih dan juga heran. Mama bangkit, sementara aku dan Gandhi mengikuti dari belakang. Melangkah pelan dengan degup jantung yang bertalu-talu tidak beraturan. Bertepatan dengan tangan Mama yang menyentuh gagang pintu. Sebuah suara serak dan parau seketika membuat kami semua terpaku dan hampir pingsan di tempat, kaget. Tidak ada apa-apa di kamar mandi, itu cuma pikiran buruk anakku saja. Mama langsung membalikkan tubuhnya dan menatap nanar ke arah nenek yang tiba-tiba berdiri di ambang pintu. Wajah nenek tampak datar tanpa ekspresi. Selesai berucap, nenek berlalu begitu saja. Kali ini terdengar bunyi tongkat yang beradu dengan lantai. Tok, tok, tok. Mama menghela nafas kasar. Nenek kok aneh, desisnya. Aku dan Gandhi saling melempar tatapan seolah mengiyakan ucapan Mama. Sedang Kak Ajeng memilih pindah ke atas ranjang dan menutup wajahnya dengan bantal. Mama kembali memutar tubuhnya. Beberapa kali menghirup udara dan menghembuskannya dengan perlahan. Mama menekan gagang pintu dan derit terdengar. Dengan perasaan was-was, aku pun mengikuti langkah Mama masuk ke dalam. Lampu kamar mandi dihidupkan dan kami semua terhenyak. Kamar mandi bersih, tidak ada rambut ataupun belatung. Kami semua menghela nafas lega. Mama keluar kamar mandi dan mendekat ke arah kakak. Tidak ada apapun di kamar mandi, coba cek lagi. Mama dengan lembut membelai rambut Kak Ajeng. Gak mungkin mah, Ajeng yakin tadi ngelihat rambut banyak mah, warna putih, belatung juga berenang banyak. Ih, geli. Setengah menangis, Kak Ajeng menarik baju Mama. Coba kamu lihat lagi, Mama temenin. Mama menarik tangan kakak. Masih dengan ketakutan, kakak beranjak dari ranjang. Matanya melebar saat Mama membuka pintu kamar mandi. Gak mungkin, masa tadi cuma halusinasi? Yakin tadi itu nyata? Cerocos kakak seolah tidak percaya apa yang ia lihat. Bener mah, tadi juga Bagas lihat cacing gede banget, nempel lagi. Tapi begitu keluar, masuk lagi ke kamar mandi, gak ada apa-apa. Aneh kan mah? Timbalku. Mama terdiam dan memandang kami bertiga secara bergantian. Tidak lama ia menghela nafas pelan. Udahlah, cuma kebetulan, mungkin karena capek. Ayo, sekarang kita ke meja makan. Hari ini Mama yang masak. Bik Jumi tugasnya cuma ngurusin nenek. Kami semua mengangguk. Hari sudah beranjak sore.
Kami semua sudah siap di meja makan. Cuma mama yang dari tadi memanggil nenek di kamarnya, tapi tidak ada sautan. Kamar nenek dikunci dan tidak ada sautan dari dalam. Bik Jumi pun tidak nampak. Apa nenek baik-baik saja ya? Keluh mama saat datang mendekat. Belum sempat kami menjawab, bunyi deru kendaraan terdengar di halaman rumah. Mama seketika berlari keluar demi melihat siapa yang datang. Kami masih asik menyantap makanan. Seketika kami menghentikan makan saat mendengar suara teriakan mama. "Ibu!" Kami langsung berlarian ke arah mama, menatap mama yang terpaku di ambang pintu. Kami berebutan ingin melihat siapa yang datang, hingga membuat mama tercengang dan tidak mampu berkata-kata. Sama seperti mama, serentak mata kami melebar dan hendak terlontar keluar, mendapati sosok yang tersenyum lebar dengan bawaan di tangannya. "Nenek!" Gandhi lalu menarik tanganku keras. "Kak, kalau itu nenek, terus siapa yang barusan bicara di kamar kakak?" Kakak juga nggak tahu." Bibirku gemetar menahan takut melihat sosok yang baru saja turun dari mobil bersama Bule Desi. Senyum berkembang di dua wajah yang mirip sama mama. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, mereka bertingkah riang, seolah menyambut kedatangan kami. Sedang kami hanya menatap dengan ekspresi yang entah bagaimana. Heran, takut, bingung jadi satu. "Sudah lama datang. Maafkan Ibu Rina, Ibu telah datang. Belanja jajan buat cucu-cucu Ibu yang ganteng-ganteng ini." Nenek yang mendekat segera menciumi kami. Saat ini kami tersadar, ini memang nenek. Sifat ceria, humoris dan penuh kasih sayang. Inilah nenek, nenek tercinta. "Bu, ini memang dari mana? Bukankah Ibu tadi ada di dalam?" Mama sepertinya tidak mampu menyembunyikan rasa penasarannya. Nenek menggedikkan bahu dan menoleh ke arah Bule Desi yang termangu. "Ibu dari kemarin belum kemari, beres-beres di rumah lama sama Desi. Barang-barang sebagian Ibu suruh Desi jual di marketplace. Dan kebetulan kemarin ada beberapa pembeli, makanya baru nyampe sekarang," jelas nenek. "Memang Mbak Rina kapan nyampe? Beneran loh Mbak, jam 3-an kami baru on the way. Ini sempet-sempetin belanja ke Indo April." Bule Desi ikut nimbrung. "Kan ada Bik Jumi di rumah, makanya Ibu suruh kamu ke rumah." Kami saling berpandangan. Kak Ajeng yang nampak sangat ketakutan, matanya membola, sedangkan mama terlihat beberapa kali menghela nafas. "Emang ada apa sih? Udahlah, cerita di dalam saja, capek nih." Bule menyeruak masuk. Kami pun menepi serentak dan ikut duduk bersama nenek yang langsung membuka dua kantong besar di atas meja. "Rin, anak-anakmu bakal pindah sekolah apa enggak? Ibu khawatir kalau mereka ketinggalan pelajaran." Nenek membuka obrolan. Rasa takut yang sempat melanda tiba-tiba menguap saat mulut mulai terisi cemilan-cemilan enak yang dibawa nenek. "Mereka tetap sekolah di tempat biasa, Bu. Memang jauh, tapi kan ada mobil. Rina bisa antar kok. Lagian kan ada Desi, bisa gantian menjelang dia nikah," jawab mama. "Kan sayang, Nek. Pindah juga ribet," timbal Kak Ajeng. "Kamu sendiri, Jeng, gimana? Tetap kerja di tempat yang sama? Gak niat kuliah?" Kali ini nenek menoleh ke arah Kak Ajeng. "Nantilah Nek, masih enak kerja di resto. Punya uang sendiri itu beda Nek." Kak Ajeng beralasan. "Ya betah kerja Nek, pacarnya kan manajer resto, jadi pacaran sambil kerja," ketusku. Kak Ajeng yang lagi makan cemilan rasa jagung bakar seketika terbatuk dan menyemburkan makanan yang ada di mulutnya. Seketika ia berdiri dan melangkah ke arahku. Dadaku berdegup kencang saat melihat tatapan tajam matanya dan bibir yang berkerut. Plak! Satu pukulan cukup keras mendarat di kepala belakangku. Seketika pusing karena tidak sempat mengelak. "Ajeng!" teriak mama yang seketika membuat ruangan menjadi hening. "Bagas itu kebiasaan mah, selalu buat Ajeng marah." Ia membela diri, sedangkan aku meringis kesakitan sembari memegang kepala belakang. Ia kemudian menghentak kaki dan pergi begitu saja. "Kebiasaan main tangan anak itu, memang emosian, persis seperti bapaknya dulu. Untung udah cerai, kalau enggak entah jadi apa hidupku," serocos mama tanpa sadar. Nenek cuma geleng-geleng kepala. "Sudah, jangan diingat lagi.
Ibu khawatir sama Ajeng. Besok kalau dia kerja, siapa yang antar jemput? Atau ibu beliin mobil untuk dia? Motor Scoopy merahnya ada kok bu, tugas mama. Ibu takut nanti kalau pakai motor Ajeng diapa-apain orang. Kan tempat ini cukup rawan. Mama akhirnya mengangguk pelan. Suara adzan sayup-sayup terdengar di kejauhan. Aku dan Gandhi langsung beranjak. Kata nenek, tidak jauh dari rumah ada musola. Kami berniat sholat di musola. Semenjak kejadian tadi siang, aku memutuskan mengikuti jejak Gandhi yang rajin beribadah. Lurus ke kiri, jangan belok-belok. Musola tepat di pinggir jalan, ujar nenek. Kami mengangguk serentak setelah mengambil sajadah dan peci. Langit jingga mulai menghitam. Ternyata suasana malam tidak semenakutkan seperti yang kuduga. Banyak warga yang lalu lalang. Mereka amat ramah dan suka menyapa. Kami jadi semangat untuk bisa segera sampai musola. Akhirnya sampai juga kami di musola. Lumayan bersih tapi terkesan kuno. Pepohonan karet di belakang menambah kesan suram. Beruntung ada lampu yang cukup besar, membuat sekitar menjadi terang. Warga pun ramai hingga membuat rasa takut menguap begitu saja. Kami pulang berbarengan dengan beberapa ibu-ibu. Mereka yang penasaran mendekat dan mensejajarkan langkah. Aden tinggal di rumah peninggalan Belanda itu. Kenapa memangnya bu? Itu rumah benar peninggalan Belanda ya? Aku balik bertanya. Ibu itu mengangguk. Iya, rumah itu milik Peter van der Bos. Ia menghilang secara misterius berikut dengan keluarganya. Namun salah satu anaknya berhasil selamat dan hilang entah kemana. Mungkin keturunannya yang menjual kepada keluargamu, terang si ibu sembari melangkah serentak bersamaku dan Gandhi. Aku tercekat, rasa takut kembali meremang. Apa itu juga akan terjadi pada keluargaku, mengingat banyak kejadian misteri di sana. Ibu hanya mengingatkan, perbanyak ibadah. Ibu bukan menakut-nakuti, mengingat rumah itu sudah terlalu lama kosong dan tidak ditempati. Semoga keluarga Aden selalu dilindungi. Aku mengangguk, dan itulah pesan terakhir si ibu sebelum akhirnya kami berpisah. Karena ibu terus berjalan lurus, sementara aku berbelok masuk halaman rumah. Kak, kok serem? Gandhi menarik lenganku. Aku menatap ke arahnya yang seperti ketakutan. Matanya mengedar ke segala arah. Wuss. Belum sempat aku berucap, kurasakan hembusan angin begitu kencang dari belakang. Sangat kencang hingga tubuhku terhuyung. Kak, ku dengar lirihan suara Gandhi seperti hendak menangis. Kamu ngerasain juga? Tanyaku. Gandhi mengangguk. Ser, ser. Terdengar langkah kaki yang diseret di kejauhan. Sendi-sendiku seketika melemah, tubuhku bergetar menahan takut yang teramat sangat. Sementara Gandhi mulai terisak, perasaan kalut begitu menyergap saat langkah itu kian mendekat. Memang siapa yang ada di luar rumah malam-malam begini? Apalagi rumah Belanda ini dikelilingi pepohonan tinggi dan kebun karet yang begitu luas. Gan, hitungan ketiga, kita lari sekuat tenaga, ngerti? Bisiku tepat di telinga Gandhi. Adikku itu mengangguk cepat. 1, 2, 3. Pada hitungan ketiga kami berlari sekuat tenaga. Dengan napas tersegal, kami akhirnya tiba di muka rumah. Halaman rumah nenek yang luas membuat langkah kami memacu dan mengeluarkan energi yang membuat lelah. Kami langsung masuk ke dalam rumah, tapi sebelum masuk, aku sempat menoleh ke arah kebun karet. Ada bayangan lelaki tinggi berkelebat menjauh. Siapakah itu? Manusia atau makhluk astral? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.